Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Saudaraku yang dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita aneka nikmat, nikmat kehidupan, nikmat lahir dan batin, nikmat sehat, ya, nikmat iman Islam, dan tentunya nikmat kesempatan, ya, kesempatan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, kesempatan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepadanya tentunya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat dan pengikutnya yang setia dan istiqomah di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, insyaallah dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan kajian tentang sholat subuh, ya. Sholat subuh yang jumlah rakaatnya hanya 2 rakaat. Benarkah sholat subuh ini adalah sholat yang paling ringan? Ya, tentu kita perlu membahasnya. Insya Allah dalam kesempatan ini juga kita saling tawassobil haq, tawassobil sober, ya, saling berwasiat di dalam ketakwaan, berwasiat dalam keimanan, dan berwasiat di dalam kesabaran. Saudaraku yang dirahmati Allah, salat subuh merupakan salat wajib yang paling sedikit jumlah rakaatnya. Namun ini bisa menjadi standar keimanan seseorang dan sekaligus ujian terhadap kejujuran karena waktu pelaksanaannya yang sangat sempit, yaitu dari terbit fajar sampai terbit matahari. Saudaraku yang dirahmati Allah, Alkisah bahwa pernah salah seorang penguasa Yahudi menyatakan bahwa mereka tidak akan takut dengan orang Islam, ya, tidak akan takut dengan orang Islam yang banyak ini, ya, kecuali pada satu hal, yaitu bila jumlah jamaah sholat subuh, ya, sudah menyamai jamaah sholat Jumat di masjid. Ya. Tentunya ada pelajaran yang bisa kita petik dari pernyataan penguasa Yahudi ini. Ternyata justru orang Yahudi itu jauh lebih jeli terhadap kondisi kita umat Islam daripada diri kita sendiri. Betapa selama ini kebanyakan kaum muslimin terlena dalam malam yang panjang, ya, sehingga menyisakan segelintir orang-orang yang masih setia membentuk sederet 2 deret shaf pada jamaah sholat subuh di masjid, seakan tidak menyadari bahwa ada nilai religi dan nilai filosofi yang kuat di dalam sholat subuh. Justru sekali lagi orang Yahudilah yang menyadarinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kesadaran dan pemahaman mayoritas kaum muslimin ternyata masih lemah. Dengan berbagai dalih dan alasan, akhirnya lebih memilih sholat di rumahnya. Kewajiban sholat seakan teranak-tirikan oleh kepentingan duniawi
dan lain sebagainya. Naudzubillah, teman naudzubillah. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam hal sholat subuh ini Rasulullah SAW telah membuat suatu klasifikasi, yang mana klasifikasi ini kemudian dijadikan sebagai tolok ukur untuk membedakan antara mukmin dan munafik. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Inna asqala salatin alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, niscaya mereka akan mendatanginya keduanya sekalipun dengan merangkak. Di sini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, hadis ini dapat menunjukkan kepada kita termasuk dalam klasifikasi yang manakah kita ini sesungguhnya. Tentunya di dalam hal ini adalah sholat isya dan sholat subuh berjamaah yang dilaksanakan di masjid sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kembali kepada Rasulullah, ya. Dahulu apabila Rasulullah SAW meragukan keimanan seseorang, maka beliau akan menelitinya, ya, pada saat sholat subuh. Ya. Jika tidak didapatinya orang yang dimaksud, maka benarlah apa yang beliau ragukan. Orang munafik tidak tahu akan kebaikan yang terkandung di dalam sholat subuh, ya, terutama sholat subuh berjamaah di masjid di dalam hal ini. Dan sekiranya mereka mengetahui kebaikan yang ada di dalamnya, niscaya mereka akan pergi ke masjid bagaimanapun kondisinya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi, maka mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Saudaraku yang dirahmati Allah, tentang sholat subuh ini adalah masalah yang sangat serius, masalah besar bagi kaum muslimin pada umumnya. Namun di dalam hal ini tentu tidak bermaksud kemudian secara otomatis menuduh orang-orang yang tidak menegakkan sholat subuh dengan berjamaah di masjid sebagai orang munafik. Sama sekali bukan, ya, tidak demikian halnya, ya, terutama pada masa sekarang sama sekali tidak demikian. Meskipun kalau kita menilik sejarah, ya, ketika di zaman Rasulullah SAW, pada masa itu hal yang semacam ini bisa mendapatkan ancaman dengan akan dibakar rumahnya. Astagfirullah, ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, selanjutnya, mengapa sholat subuh begitu istimewa, ya, dan bahkan diistimewakan oleh Rasulullah SAW? Apakah sejatinya yang menjadikan istimewa? Dr. Raghib Asyirjani di dalam bukunya Misteri Sholat Subuh berupaya menyingkap 1001 hikmah sholat subuh bagi kita, ya, yang antara lain pertama bahwa pahala sholat subuh berjamaah di masjid bagaikan sholat malam satu malam penuh, ya. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, man shalla al-isya jama'atan fa'akannama qama nisfal laili, faman shalla subha fi jama'atin
faka'annama sholla laila kullahu. Barang siapa yang sholat Isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan sholat malam satu malam penuh. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pertanyaannya, mampukah kita melaksanakan sholat malam satu malam penuh? Saudaraku yang dirahmati Allah, telah kita ketahui bersama bahwa sholat malam memiliki pahala yang begitu agung, dan sholat subuh berjamaah di masjid memiliki pahala jauh lebih mulia dari apapun. Dengan karunia dan kemuliaannya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita pahala ini. Tentunya dengan melaksanakan sholat Isya dan subuh berjamaah di masjid. Ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita kaum mukmin. Di setiap malam terdapat saat-saat terkabulnya doa. Kesempatan ini hanya diketahui oleh mereka yang bangun sebelum subuh, walau hanya sebentar. Ya, saat-saat yang mulia, bahkan merupakan kesempatan paling mulia sepanjang masa. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit bumi pada setiap malam ketika malam tinggal sepertiga yang terakhir. Dia berkata, "Mana hambaku yang berdoa untuk aku kabulkan? Mana hambaku yang meminta kepadaku untuk aku penuhi permintaannya? Mana hambaku yang beristighfar untuk aku ampuni dosanya?" Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, lantas apa yang lebih kita inginkan dari semua itu? Apa ada yang lebih mulia dari semua ini? Janji Allah adalah sebuah kepastian. Kemudian selanjutnya, di antara keistimewaan salat subuh berjamaah di masjid adalah bahwa dalam rangkaian salat subuh terdapat salat sunnah sebelum subuh, yaitu salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, atau yang biasa kita mengenal dengan salat fajar. Ya. Salat fajar atau salat sunnah sebelum subuh merupakan salat sunnah yang paling besar pahalanya dibanding dengan salat-salat sunnah selainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengistimewakan salat sunnah ini. Ya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar atau salat sunnah sebelum subuh lebih baik dari dunia seisinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain dari rakaat al-fajr khairum minad dunya jami'an. 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia semua. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah, satu keistimewaan yang selanjutnya yaitu bahwa salat subuh merupakan sumber cahaya kelak di hari kiamat, di mana di tengah-tengah suasana yang begitu gelap gulita, orang mukmin mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya sebagai balasan atas amal-amal mereka. Dari antara amal-amal itu adalah amalan sholat subuh berjamaah di masjid.
Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan di kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam kegelapan maksudnya yaitu waktu Isya dan waktu subuh. Kemudian yang selanjutnya sholat subuh dijanjikan surga. Sholat subuh dijanjikan surga, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Man sholat bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat dua waktu yang dingin, artinya sholat yang dikerjakan pada waktu yang dingin, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Dua waktu yang dingin ini maksudnya adalah sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh merupakan salah satu sholat yang pertama kali diwajibkan atas kaum muslimin di samping sholat asar. Dan waktu pelaksanaannya dan jumlah rakaatnya sama dari pertama kali disyariatkan oleh orang Islam sampai saat ini. Ini juga menjadi salah satu keistimewaan. Kemudian selanjutnya, saudara yang dirahmati Allah, azan subuh. Azan subuh berbeda dengan azan pada sholat-sholat selain subuh. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Mahdzurah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan dengan menambah lafal as-sholatu khairu minan naum. Ini dikumandangkan dua kali, yaitu setelah lafal hayya 'alal falah. Ya, di setelah lafal hayya 'alal falah ada as-sholatu khairu minan naum. Mengandung makna bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah, ini tidak didapat pada azan sholat-sholat yang lain selain subuh. Ya. Kemudian keistimewaan selanjutnya, Rasulullah memberikan doa khusus. Ya, Rasulullah memberikan doa khusus setelah sholat subuh, berbeda dengan sholat setelah selainnya. Ya, jadi ada doa sebagai tambahan wirid penutup setelah selesai sholat. Seperti yang biasanya kita laksanakan, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, istighfar dan lain-lain. Rasulullah menambahkan di dalam ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa setelah sholat subuh sebelum meninggalkan tempat duduknya dan belum berbicara sedikit pun, kemudian mengucapkan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, maka sebanyak 10 kali, ya, maka akan ditulis baginya 10 kebaikan. Tidak hanya itu, dihapus pula 10 kesalahan, diangkat baginya 10 derajat, dan 1 hari penuh terlindung dari sesuatu yang tidak disukai, ya, terlindungi dari setan. Tidak ada dosa yang akan mencelakainya kecuali syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan derajat hasan sahih. Saudaraku yang dirahmati Allah, keistimewaan selanjutnya bahwa sholat subuh keberadaannya tidak bisa dikosor dan tidak pula bisa dijamak, ya, baik pada waktu bepergian maupun di rumah, bahkan dalam kondisi tidak aman sekalipun, maka sholat subuh tidak bisa dikosor ataupun dijamak. Berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya, ya. Tentunya saudaraku yang dirahmati Allah, masih banyak
keistimewaan yang lain yang melekat di dalam sholat subuh berjamaah di masjid ini. Ya, sebagaimana Dokter Sirjani tadi menyatakan ada 1001 hikmah. 1001 adalah ungkapan bagaimana begitu banyaknya hikmah-hikmah yang melekat pada pelaksanaan sholat subuh. Tentunya dalam hal ini adalah sholat subuh yang dilaksanakan secara berjamaah di masjid, ya, dalam waktu yang sudah ditentukan. Artinya bukan kemudian berjamaah tapi waktunya jam 7:30, bukan itu maksudnya. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, lantas apa sebenarnya yang masih menghalangi kita kaum muslimin? Ya, memang tidak semua kaum muslimin, ya, tapi sebagian besar, ya, menghalangi kita untuk mendirikan sholat subuh berjamaah di masjid, khususnya bagi laki-laki. Apa sebenarnya? Ya, bukankah ia menjadi bagian yang begitu besar dibanding dunia seisinya? Ya. Apakah karena begadang mengerjakan urusan dunia, ya, sampai larut, atau karena sayangnya karena sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, ya, atau karena urusan dunia yang lainnya sehingga melenakan kita dari bangkit beranjak menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang diiringi tentunya dengan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Ketahuilah bahwa dunia ini, ya, seluruh dunia bahkan beserta isinya, ya, dari harta benda, kedudukan, perniagaan, pangkat dan lain sebagainya, semuanya itu nilainya tidak akan pernah menyamai keutamaan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Subhanallah, nilai yang begitu utama bukan disebabkan lamanya berdiri dan panjangnya bacaan sholat, bukan. Ya, bahkan menurut riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama setelah Fatihah dan Al-Ikhlas di rakaat kedua setelah Fatihah. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa bukan panjangnya bacaan, bukan pula lamanya berdiri, tapi adalah semata-mata ketetapan dari Allah yang memang bahwa sholat subuh itu memiliki keistimewaan. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, akhirnya mari kita renungkan ini. Ya. Kita jadikan pemantik diri kita dan keluarga kita tentunya, saudara-saudara dekat kita, ya, sahabat-sahabat kita yang sampai saat ini masih menganggap bahwa sholat subuh mudah saja untuk dikerjakan di rumah dengan dalih toh di rumah juga berjamaah dengan istri dan anak-anak. Kita ingatkan lagi akan keutamaan yang terkandung di dalam sholat subuh. Ya, kita mohon pada Allah agar senantiasa dimudahkan, dikuatkan dan istiqomah dalam mendirikan sholat subuh berjamaah di masjid, khususnya tentunya bagi laki-laki, dan bagi kaum perempuan, ibu-ibu tentu juga menjadikan sebuah kewajiban untuk mendirikan sholat subuh ini, ya, tepat waktu meskipun di dalam rumahnya. Selanjutnya mohon pada Allah semoga nantiasa dihindarkan kita ini, ya, dari sifat-sifat malas, ya, yang bisa menyebabkan kita mudah meninggalkan sholat subuh berjamaah di masjid dengan sengaja. Karena sungguhnya kesengajaan ini adalah bukti dari kemunafikan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Terakhir, mohon pada Allah senantiasa diberikan kekuatan untuk memeriahkan selalu, ya, memeriahkan, meramaikan
dan mendakwahkan ya terlaksananya sholat subuh berjamaah di masjid di lingkungan manapun kita tinggal. Ya. Semoga Allah meridhoi ikhtiar kita semua dan semoga Allah juga meridhoi acara kajian ini dalam rangka tawassobil haq, tawassobil sabr. Ya. Wa alam bisawab. Zahiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.